Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galdo Tami dengan NPM 2211031009. Jihan Veronica dengan NPM 2211031015. Saya Safirana Putri Maulana dengan NPM 2211031016. Ehria Fajar Astuti dengan NPM 2211031026. Devina Nabila dengan NPM 2211031045. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang monopoli. Monopoli adalah pasar dengan perusahaan tunggal yang produksi barang atau jasa tanpa adanya substitusi yang mirip dan dilindungi oleh hambatan yang menghalangi perusahaan lain untuk memasuki pasar tersebut. Nah, di sini ada dua alasan yang menyebabkan terjadinya monopoli. Yang pertama, karena tidak adanya substitusi yang mirip. Nah, yang kedua itu ada hambatan untuk masuk. Hambatan untuk masuk adalah hambatan yang melindungi perusahaan dari persaingan potensial. Di dalam hambatan yang masuk ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada hambatan alami, kemudian hambatan kepemilikan, dan hambatan hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi penetapan harga dalam monopoli. 1. Harga tunggal. Harga tunggal adalah perusahaan yang harus menjual setiap unit outputnya dengan harga yang sama bagi semua konsumennya. 2. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah ketika perusahaan mempraktikkan diskriminasi harga perusahaan dengan menjual beberapa unit barang dan jasa dengan harga yang berbeda. Penetapan besarnya output dan harga pada monopoli dengan harga tunggal. 1. Kurva permintaan monopoli berupa kurva permintaan pasar dan pendapatan marginal monopoli dengan harga tunggal kurang dari tingkat harganya. 2. Kurva permintaan monopoli berupa kurva permintaan pasar dan pendapatan marginal monopoli dengan harga tunggal kurang dari tingkat harganya. Sisi positif dari pasar monopoli. 1. Memotivasi penggunaan dan inovasi baru dari teknologi dengan tujuan biaya per unit dapat ditekan sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. 2. Meningkatkan produksi secara massal dan meningkatkan produktivitas sehingga status sebagai pemegang monopoli dapat dipertahankan. 3. Kesejahteraan karyawan relatif lebih baik. 4. Aktivitas dan kreativitas bagian penelitian dan pengembangan perusahaan lebih diperhatikan. Sisi negatif dari pasar monopoli. Ketidakadilan karena monopoli memperoleh keuntungan di atas keuntungan normal. Jumlah produksi ditentukan oleh monopolis sesuai dengan keuntungan yang ingin diperolehnya. 2. Memproduksi output pada tingkat lebih rendah daripada output kompetitif yang sesuai dengan permintaan konsumen. 3. Mengenakan harga relatif tinggi daripada harga kompetitifnya. 4. Terjadi eksploitasi monopolis terhadap pemilik faktor produksi dan konsumen. Ini saya akan menjelaskan perbandingan antara pasar persaingan sempurna versus monopoli dengan harga tunggal. Monopoli dengan harga tunggal menetapkan harga yang lebih tinggi dan menghasilkan jumlah yang lebih sedikit daripada pasar persaingan sempurna. Monopoli dengan harga tunggal membatasi jumlah output dan menyebabkan kerugian beban baku. Total kerugian yang berasal dari monopoli sama dengan kerugian beban baku ditambah biaya sumber daya yang dihabiskan untuk range-seeking. Tentang diskriminasi harga. Diskriminasi harga mengubah surplus konsumen menjadi laba ekonomi. Lalu ada regulasi dalam monopoli. Adanya regulasi bagi monopoli dapat melayani kepentingan sosial maupun kepentingan monopoli, atau monopoli memegang kendali terhadap pembuat regulasi. Selanjutnya tentang profil PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PLN adalah perusahaan pelayaran milik negara yang didirikan pada tanggal 28 April 1952 sesuai dengan surat keputusan Menteri Perhubungan nomor M2/1/2 tanggal 28 April 1952. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa transportasi kapal laut yang andal dan profesional dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PT PLNI mengoperasikan armada kapal penumpang, kapal feri cepat, dan armada kapal barang. PT PLNI melayani rute perjalanan domestik dan menyinggahi lebih dari 94 pelabuhan di seluruh pelosok Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan tentang profil PT PLNI. PT PLNI sebagai satu-satunya perusahaan milik pemerintah yang bergerak di bidang transportasi laut Indonesia. PT PLNI memiliki 28 kapal berbayar. Kapal tersebut berlayar sesuai dengan penetapan jadwal yang sudah ditentukan. Kapal penumpang PLNI dikategorikan berdasarkan jumlah penumpang yang mampu ditampung. Kapal tersebut terdiri dari kapal tipe 500 pax, 1000 pax, 2000 pax, 3000 pax, tipe roll-on-roll-off, dan kapal feri cepat. Selain kapal penumpang, PLNI juga memberikan layanan kapal angkutan barang yang berjumlah 4 unit dengan bobot mati seberat 1.200 ton. Selanjutnya, sebenarnya ada banyak kapal yang dimiliki oleh PT PLNI. Namun di sini saya hanya akan menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu ada KM Wilis, KM Awu, KM Binaya, KM Bukit Raya, dan terakhir yaitu KM Bukit Sigundang. Untuk
pemesanan dan informasi lebih detail, PT Pelni menyediakan 47 kantor cabang dan 300 agen travel yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut untuk mempermudah penumpang dalam pemesanan kapal Pelni ini sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang harga tiket kapal Pelni. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya, namun saya akan berikan salah satu contoh daftar harga tiket kapal Pelni, yaitu KM Binaya. Untuk setiap rute harga yang diberikan itu berbeda, dan harga untuk penumpang dewasa dan anak-anak pun berbeda. Akan menjelaskan mengenai strategi yang ada di dalam PT Pelni. Yang pertama, itu strategi Wellness Opportunity. Jadi itu dalam strategi ini PT Pelni melakukan promosi yang tepat dan juga efektif, yaitu memberikan kesan nyaman dengan memberikan harga promo ataupun harga khusus pada event tertentu untuk menarik para pengunjung untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang kedua itu strategi Strength and Threat, kekuatan dan ancaman. Kekuatan seperti apa sih yang ada di dalam PT Pelni ini? Yang pertama, belum banyak pesaing yang menjual produk sejenis dan juga produk yang sangat dibutuhkan di dalam transportasi laut, dan juga pelayanan jasa yang memberikan kenyamanan kepada konsumen dan loyalitas kejujuran para pegawai dan juga produk yang bermutu dan berstandar internasional. Yang ketiga itu strategi untuk kelemahan dan juga ancamannya. Dalam strategi ini tuh PT Pelni itu akan menghilangkan image mahal dari produk yang ditawarkan serta mengoptimalkan pelayanan untuk menjaga kenyamanan dan juga kepuasan para pengunjung. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor strategi yang ada di PT Pelni. Kekuatan, belum banyak pesaing yang menjual produk sejenis dan juga produk yang ditawarkan ini menarik berupa transportasi laut dan memberikan kenyamanan kepada para konsumen dan loyalitas para pegawai dan juga kejujurannya. Adapun peluang yang berasal dari luar jika perusahaan memanfaatkannya. Yang pertama itu pola dan gaya hidup masyarakat, yang kedua memanfaatkan teknologi yang terus berkembang, yang ketiga itu pelayanan yang baik dan memuaskan para konsumen, yang keempat menjadi sarana transportasi laut satu-satunya dan mendapatkan pelanggan baru yang berpotensial. Materi selanjutnya itu faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dari PT Pelni. Yang pertama yaitu perbaikan SOP ataupun sistem operasi prosedur. Yang kedua menerapkan sistem reward dan punishment. Yang ketiga optimalisasi sistem pengendalian internal dalam melakukan pengawasan. Yang keempat melakukan inovasi dan meningkatkan pelayanan penumpang dan pemasaran dan juga kualitas sumber daya manusianya. Segitu aja yang dapat saya sampaikan dan juga rekan saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.